Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam rahayu bagi seluruh Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Dadela Silafudadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala usahanya, diberikan rezeki yang melimpah, dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Silafdadi, silakan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi terkait dengan isi surat edaran Menpan RB terbaru yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada tanggal 17 Juli kemarin ya. Banyak teman-teman guru dan teman-teman subscriber yang menanyakan apa sih sebetulnya isi dari surat edaran yang telah diedarkan oleh Menpan RB terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2023. Oleh karenanya, jangan di skip video ini biar Bapak Ibu tahu apa saja yang menjadi keputusan di dalam surat edaran itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 nomor B-1527-M TTSM 0107-2023 sifat biasa lampiran hal, status, dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Surat ini ditujukan kepada yang terhormat para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan instansi daerah di tempat. Nah, adapun isinya Bapak Ibu sekalian, isi dalam surat edaran itu yang penting adalah salah satunya adalah P3K menghitung dan tetap menjadi prioritas utama yang sudah terdaftar dalam database PKN. Ya. Jadi isi dari pertama dari surat edaran itu, P3K menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis BKN. Artinya, dalam surat edaran itu berujuk pada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2012 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini mengharapkan kepada seluruh PPK, instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah yang diinginkan. Ini adalah salah satu isi dari surat edaran Menpan RB. Nah, mana isinya menghimbau kepada pihak PPK baik pusat maupun daerah agar tetap memperhatikan atau mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam
pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Artinya yang dimaksud dalam surat edaran Menpan RB di sini adalah teman-teman guru yang sudah masuk kepada database. Nah, bagaimana teman-teman yang tidak masuk kepada database, dan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, karena data final yang telah dirilis oleh Menpan RB itu jumlahnya sekitar 2, juta sekian. Sedangkan itu yang masuk kepada database. Dan ini yang mendapatkan alokasi anggaran. Sedangkan teman-teman guru yang tidak masuk kepada basis data BKN, maka ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Akan seperti apa teman-teman guru yang tidak masuk kepada database Menpan RB ya, database dari BKN. Nah, mudah-mudahan teman-teman guru yang tidak termasuk kepada database ini nantinya akan ada solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat derajat mereka. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian isi dari surat edaran Menpan RB itu yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli kemarin. Yang kedua adalah dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Artinya alokasi pembiayaan tenaga ASN itu yang rencana dialokasikan kepada teman-teman guru yang masuk kepada database BKN itu tidak mengurangi pendapatan yang telah diterima oleh teman-teman yang sudah ASN ya, ataupun yang belum non ASN. Jadi ini adalah anggaran baru tambahan yang akan diberikan kepada teman-teman guru sekalian. Kemudian adapun isi surat edaran yang ketiga adalah PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non ASN atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dan tenaga non ASN lainnya. Artinya pemerintah melarang bagi pihak daerah atau pusat untuk melakukan perekrutan pegawai non ASN. Ya. Ini adalah himbauan dari pemerintah agar tidak menerima pegawai non ASN lagi. Artinya pemerintah akan menuntaskan teman-teman guru yang sudah masuk ke badan non ASN pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika di kemudian hari terdapat kekurangan pejabat ASN di daerah, maka daerah bisa mengusulkan sesuai dengan perundang-undangan ya, yang sudah mengatur tata cara dalam mengangkat tenaga non ASN itu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Disampaikan terima kasih. Ini adalah isi surat 3 hal penting yang disampaikan dalam surat edaran Menpan RB terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.